Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu lagi teman-teman sekalian, saudaraku seiman dimanapun anda berada, dalam acara kita tanya jawab. Dan kita muat di dua medsos, baik itu di Instagram ataupun di YouTube ya. Dan saya mengingatkan teman-teman sekalian, mungkin anda juga sudah tahu masalah itu. Kalau ada yang terganggu dengan tulisan komentar yang ada, anda tentu bisa menonaktifkan dari handphonenya ya. Karena memang saya harus membaca komentar-komentar yang ada untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, karena biasanya wajah memang tertutup dengan tulisan ini karena banyaknya pertanyaan yang masuk. Ya, seperti itulah. Tadi kita sempat membahas 2 kali live. Siapa tahu ada yang punya pertanyaan berhubungan dengan masalah, yaitu yang pertama masalah ruqyah syariah dengan bidara part 2 atau seri nomor 2, itu berhubungan dengan judul Quran dan Solusi dalam Islam. Dan juga setelahnya kita sempat live membedah buku 31 sebab lemahnya iman. Alhamdulillah tadi sampai menjelang asar kita selesaikan. Dan sekarang insya Allah kita akan buka dan membaca tanya jawab yang sudah masuk ya. Saya akan baca pertama dari YouTube teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya, gimana menjawab perkataan teman saya saat diingatkan tentang riba? Dia katakan uang yang kita terima selama ini saja kita tidak tahu asal usulnya, bisa saja dari bank juga. Kalau saya melihat ini adalah pembelaan dirinya sendiri, ini adalah pembelaan dia. Jadi bagaimana dia membela dirinya untuk membenarkan apa yang sedang dia lakukan, gitu kan? Kita kan dalam Islam dihakimi sesuatu yang zahir, akhi dan ukhti, yang kelihatan di depan mata kita. Kalau tidak kelihatan depan mata, maka kita tidak akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misal, ini mohon maaf, ini kisah lain ya, ini kasus lain. Contoh misal, teman-teman buang air kecil, ya. Kan kita tidak pernah tahu mana bagian celana kita yang kepercik kencing, kan gitu. Dalam Islam tidak akan ditanggapi itu yang anda tidak tahu. Tapi yang anda tahu, itulah yang dihukumi. Misal anda tahu pasti nih, bagian celana sebelah sini kena. Nah di situ anda dihakimi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan anda di sini harus membersihkannya. Tapi kalau percikan-percikan yang anda tidak tahu, nggak ada hukumnya di sini. Seperti itulah. Jadi sekarang secara zahir kita tidak tahu uang kita halal atau haram gitu kan. Tetapi kalau jelas-jelas orang sudah tahu dia pakai sistem riba lalu dia pakai, itu sudah jelas dia terjerumus dalam sesuatu yang haram, kan begitu. Jadi teman-teman sekalian jangan berlindung di belakang hujjah atau argumentasi untuk membenarkan sikap kita. Riba ini berat dan kita harus memulai untuk memeranginya dan memperbaiki ya. Tidak boleh kita biarkan teman-teman sekalian, karena kalau kita biarkan, kita seakan-akan membiarkan kita terjerumus pada perbuatan yang salah, haram dalam Islam gitu kan. Tidak boleh. Kita mau cari celah halalnya dari mana gitu ya. Jadi tidak boleh kita menghalalkan itu. Allahu a'lam. Ini yang saya ketahui. Dan kalau ada anda hadapi orang seperti ini, jadi sudah disampaikan argumentasi padanya, dia malah berhujah, sudah. Tugas kita, sebagaimana Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW, ma'alaika illa al-bala. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Setelah salam, apakah anak yang sudah balik, kalau balik itu tulisannya pakai G biasanya ya, tidak berjilbab, padahal sudah disuruh dan dipaksa sama orang, tetapi anaknya ngeyel, ayahnya akan berdosa? Kita berharap tidak. Tetapi saya sangat sayangkan setiap orang tua yang sengaja, teman-teman sekalian, tidak mau untuk membiasakan anaknya berjilbab, gitu kan. Jadi harusnya kita memahami masalah ini. Tidak boleh kita membiarkan sesuatu itu berjalan, ya kan? Kemudian nanti kalau sudah sampai pada titik finalnya kita baru merasa oh salah nih gitu. Itu tidak bisa seperti itu ya. Jadi dari kecil
Kenapa Anda yang dikarunia anak perempuan tidak pakai jilbab? Kenapa Anda dijilbabkan dari kecil? Saya sampai kadang-kadang kalau istri saya pun bercanda, udah anak kita kan masih kecil, biarin aja. Saya bilang tidak. Tidak bisa, saya tegas dengan itu. Tidak bisa. Pakai jilbab dari masa kecil, biar dia cinta dengan jilbab itu. Sehingga nanti kalau dewasa sudah nggak sulit lagi kita menasehatinya. Kita berharap mudah-mudahan ayah daripada anak perempuan ini asal sudah serius mengingatkan tidak berdosa, tapi Anda punya hak untuk menekan fasilitasnya. Fasilitas apapun Anda tahan. Ya nggak mau patuh sama ayah, pakai jilbab ya sudah, jangan pakai ini. Nggak ada uang bulanan misalnya, nggak ada uang sekolah. Ya, itu hak Anda. Dan usahakan dihubungkan antara prestasi, ya prestasi yang dapat didapati gitu kan, secara duniawi ya, prestasi apa, dihubungkan jadi apapun yang kita mau kasih fasilitas hubungkan dengan prestasinya, seperti itulah. Sebenarnya dalam ibadah juga bisa, seperti kalau dia sholat malam baru kita kasih tambahan uang bulanan berapa, kita kasih bonus apa, atau bapak ibu ada yang mau misal membelikan motor atau mobil anaknya, maka hubungkan dengan prestasi, baik dalam ibadah ataupun dalam masalah duniawi ya, seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum paham soal suami disusui neneknya. Apakah sepupunya suami tetap sepupu atau jadi keponakan susu suami? Suami juga tidak paham. Ya. Setahu saya tidak. Ya. Jadi sepupunya ya tetap sepupu dia, bukan mahramnya. Ya. Tapi begini, supaya lebih jelas lagi insya Allah, saya akan coba, biidznillah ya, tidak ada halangan, besok malam saya akan jawab ini. Pada saat live juga insya Allah, saya akan coba jawab itu. Saya akan tanyakan lagi kepada para ulama ya tentang masalah itu insya Allah. Tapi setahu saya sepupunya bukan mahramnya ya, karena neneknya dihitung seperti ibunya dia saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapankah batas waktu sholat duha? Setahu saya batas waktunya sampai menjelang duhur ya, sampai menjelang duhur insya Allah. Jadi beberapa saat sebelum duhur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum jual beli mata uang asing tapi tidak cash atau transfer. Misal si A beli real ke money changer, rupiah ditransfer ke money changer, sedangkan hukumnya hukum cash. Terima kasih Ustaz. Yang saya tahu boleh saja karena zaman sekarang sudah transfer gitu kan. Allahu a'lam. Nah, sekarang juga zaman yang gini, nggak mungkin orang kalau mau tukar uang misalnya 1 miliar, dia bawa cash untuk dia tukar, mungkin bisa berbahaya bagi dia di jalan. Ya, Allahu a'lam. Jadi setahu saya sementara ya, semoga saya tidak salah, itu nggak ada masalah. Izin bertanya Ustaz, apabila saya sedang berusaha untuk menjaga wudhu di saat saya sedang bekerja, lalu tiba-tiba ada rasa ingin buang angin, bagaimana tindakan yang tepatnya Ustaz? Anda lihat kalau tekanan angin itu memang sudah tidak bisa ditahan, bahkan bisa mengganggu nanti khusyuan sholat, batalkan saja dan wudhu. Tapi kalau cuma was-was, ya, setiap kali Anda wudhu selalu begitu kejadiannya, maka lawan saja, jangan diikuti, itu was-was syaitan ya. Jadi nggak usah diikuti. Makanya pernah ada sahabat lagi sholat, dia mengatakan begini, ya Rasulullah, saya kalau sholat saya rasa seperti keluar angin, maka apa yang saya lakukan? Kata Nabi SAW, jangan kau batalkan sholatmu sampai kau yakin mendengarkan suara atau mencium bau. Seperti itulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum sholat di rumah di saat wilayah zona merah COVID, tapi masjid di dekat rumah masih sholat seperti biasa? Apakah harus jamaah di masjid atau di rumah? Di rumah akhi, di rumah. Ya, jangan dipaksakan. Karena memang sekarang ini sudah masalah pandemik, sudah disepakati internasional. Mungkin di era kita ini belum pernah terjadi masa seperti ini ya. Ini luar biasa. Jadi jangan lagi Anda merasa wilayah Anda sudah aman. Itu belum tentu gitu kan. Apalagi sudah divonis sebagai zona merah. Saran saya sholat di rumah saja insya Allah. Dan innamal a'malu binniyat. Anda sudah niat, maka insya Allah Allah akan kasih Anda pahala sholat di masjid ya, di masjid insya Allah bi'idznillah. Selanjutnya Ustaz, saya mau tanya tata cara meruqyah, bagaimana ya, dan surah yang dibaca surah apa saja. Ini baru saya bahas tadi siang ya. Anda buka telapak tangan, bacalah Al-Ikhlas, bacalah Al-Fatihah, Ayat Kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 6 surah dasar. Kalau Anda boleh baca surah apa saja, Anda ketik di Google ayat-ayat atau surah-surah yang dibaca ya untuk ruqyah. Dan saya sarankan penanya secara khusus besok ikuti acara saya insya Allah.
di jam 13.00 waktu Jakarta insya Allah. Itu Anda ikutin lanjutan bacaan ayat. Kebetulan hari ini memang kita lagi praktekin baca, ditiup ke telapak tangan, surah apa, ayat berapa, surah apa, ayat berapa. Kemudian juga sudah saya ajarkan untuk ditiupkan ke air, wadah air minum, wadah air untuk mandi, di madu, di minyak zaitun, seperti itulah ya. Anda baca 3 kali, tiup ke telapak tangan, misalnya gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anda tiup. Kemudian diusap di bagian kepala ya, di bagian muka, kemudian di leher, terus di anggota tubuh semuanya. Di mana terasa nggak nyaman, misal kesemutan ya, terasa panas ya, seperti di dada sering sesak nafas atau di mata sering sampai pada tingkat misalnya orang yang mandul kalau mau meruqyah itu dia menggosok di daerah kemaluannya ya, atau orang sering sakit perut ya, sering pusing berlebihan lalu digosok di kepalanya, seperti itulah. Ini diusapkan lagi, diusap lagi. Anda bisa gunakan wadah minyak zaitun ya, beli minyak zaitun lalu diruqyah baca tadi, terus tiup ya di minyak zaitun lalu diusap di badan, terutama pada saat mau tidur. Ini insya Allah sangat besar sekali manfaatnya, sangat besar sekali manfaatnya. Insya Allah akan berefek itu dalam masalah ruqyah syariah yang Anda lakukan insya Allah. Saya akan baca insya Allah di Instagram. Ustaz, saya mau tanya keutamaan salawat, apa bisa untuk ruqyah juga? Tentu saja. Tentu saja. Jadi kita kan awalnya kita usahakan mulai dengan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita baca salawat. Karena salawat itu justru menjadi penyebab diterimanya doa kita kan gitu. Maka kita baca itu. Nggak ada masalah itu insya Allah. Saya pernah baca hadis Nabi tentang sholat Isya diakhirkan, sedangkan berbeda dengan hadis lain tentang keutamaan sholat. Sholatlah pada waktunya. Bagaimana saya memahami Ustaz? Sesekali Anda bisa mentakhirkan, tapi tetap yang afdal adalah di awal waktu. Karena hadis-hadis tentang awal waktu lebih banyak tentunya ya. Tapi sesekali Anda bisa untuk menjalankan sunnah Nabi SAW, coba Anda untuk mentakhirkan sholat isya'nya. Misalnya Anda sholat nanti di sebelum sepertiga malam ya. Karena riwayat tentang takhir sholat isya itu, Nabi SAW pernah tertidur di waktu isya, kemudian beliau bangun di sepertiga malam, sebelum sholat malam beliau sholat isya. Dan beliau mengatakan, kalau saya tidak beratkan umatku, saya akan coba perintahkan mereka sholat atau takhirkan sholat di waktu ini. Tapi kan tidak semua orang bisa melakukan itu ya. Makanya pendapat ulama yang saya tahu adalah membolehkan itu sesekali dilakukan. Tapi tetap afdal dia di sholat di awal waktu. Makanya di Masjid Nabawi, di Masjid Haram Mekah, dipraktekin awal waktu semua kan. Begitu juga diamalkan di seluruh dunia insya Allah ya. Ustaz, aku mau nikahin wanita perempuan tapi maunya udah punya rumah sama mobil dulu. Gimana tuh Ustaz tanggapannya? Jangan. Nikah saja. Nggak ada hubungannya antara menikah wanita nanti punya rumah sama punya mobil. Justru aja istri Anda untuk merasakan proses itu kan gitu. Proses nggak apa-apa. Nikahi dia, ajak dia sama-sama. Saya belum punya rumah, saya belum punya mobil, saya lagi berusaha. Program saya akan saya dapatkan mobil insya Allah tahun depan, rumah insya Allah 2-3 tahun lagi, kan begitu. Karena kebutuhan biologis Anda kan butuh dipenuhi. Sekarang belum terpenuhi. Bagaimana sekarang? Anda butuh penuhi. Nah sekarang dipenuhinya harus dengan menikah. Jadi saya sering nasihatin dalam bab nikah teman-teman sekalian, jangan pernah menghubungkan antara pernikahan dengan prestasi dunia. Karena nikah ibadah. Nggak ada hubungannya dengan Anda harus sarjana dulu, kaya dulu gitu kan, punya mobil, punya rumah, itu nggak ada hubungannya sama sekali. Para sahabat ridwanullah alaihim menikah walaupun maharnya hanya ayat-ayat Al-Quran. Kan kisah yang masyhur, wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW. Dan Nabi pun ya, pada saat dihibahkan dirinya oleh wanita tersebut, melihat dan ternyata tidak ada hajat, lalu beliau tawarkan kepada sahabat-sahabat yang di masjid.
Pada saat ditawarkan, ada yang mau menikahi, lalu Nabi tanya, apa yang kau bisa jadikan sebagai mahar? Dia bilang, tidak ada ya Rasulullah. Pulang ke rumahmu, kata Nabi, coba tarik, mungkin cuma cincin dari besi, bukan cuma perak. Dia mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Dia pulang, dia kembali, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, apa kau hafal ayat-ayat Al-Quran? Dia mengatakan, iya. Kata Nabi SAW, aku sudah nikahkan kau dan itu adalah maharnya. Gitu kan? Jadi memang ayat Al-Quran boleh dijadikan sebagai mahar. Nabi Musa alaihissalam dalam kisah menikah sama anaknya Nabi Shu'aib alaihissalatu wassalam, itu menikahnya, ya, maharnya adalah Nabi Musa karena tidak punya apa-apa bekerja membantu Nabi Shu'aib selama 8 musim haji, 8 tahun. Kata Nabi Shu'aib, kalau kau mau lengkapkan 10, maka itu dari dirimu, tapi 8 yang saya inginkan. Akhirnya Nabi Musa pun setuju dengan itu. Dia mengatakan 8 tahun, oke, saya sepakat untuk sebagai mahar, dan ya, kalau saya lengkapkan 10 itu adalah dari sisi saya. Kalau enggak, jangan salahkan saya. Maka sepakatlah, dan itu maharnya. Rumaisa atau Gumaisa Ummu Sulaim radhiyallahu anha, sahabat Nabi yang mulia, beliau beliau menjadikan mahar suaminya Abu Talha kalau Abu Talha masuk Islam, gitu kan. Jadi gak ada hubungannya. Saran saya, akhi, jangan tunda pernikahan itu, menikahlah sesegera mungkin, ya, dan usahakan pernikahan itu sederhana, ya, berjalan dengan baik, dengan hikmah, sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau Anda mampu meriahkan. Yang penting kata Nabi SAW, awlim walau bisyat, iklankan walaupun hanya dengan seekor kambing. Artinya semampumu, gitu. Seperti itulah. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan istri sudah menikah 5 tahun. Minta doanya agar saya selalu istiqomah dalam menjalankan ilmu syar'i dan saya dan istri diberikan keturunan yang saleh dan saleh. Allahumma amin. Alhamdulillah wassalatu Rasulillah. Saya memohon kepada Allah SWT yang saya yakin sedang melihat kita sekarang, karena Dia Maha melihat, mendengar kita, karena Dia Maha mendengar, agar memenuhi semua hajat saudaraku yang mengikuti acara kita ini. Dari hajat-hajat yang baik Allah penuhi, yang terlilit utang dilunasi utangnya, yang belum punya pasangan dimudahkan pasangannya, yang sudah menikah semoga Allah karunia keturunan yang baik, saleh dan salihah. Semoga Anda juga dipanjangkan umur semuanya dalam ketaatan, istiqamah di agamanya, dan juga tentunya semoga kita semua disatukan dalam surga firdaus yang tanpa hisab. Allahumma amin. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, kalau ada teman yang homoseksual, gimana ya cara menjauhinya biar suami saya tidak ketularan, karena dia ada tanda-tanda beda banget sama suami saya, seperti suka banget sama suami saya. Na'udzubillah syaitanirrajim. Anda harus betul-betul berlindung kepada Allah dari orang ini, dan dari sekarang tanamkan kepada suami tentang bahayanya itu. Temukan artikel-artikel, potongan-potongan ceramah tentang bahaya itu, dan beritahukan tentang kalau memang betul orang ini homoseksual, ini orang seperti ini. Jadi supaya dihindari, gitu, supaya dijauhi, karena kalau tidak berbahaya memang. Berbahaya, itu virus luar biasa. Syaitan lebih suka Anda terjerumus dalam dosa yang lebih besar hukumannya, kadarnya, daripada Anda terjerumus pada dosa yang lebih kecil. Seperti misalnya zina, dosa besar, tapi homo dan lesbian lebih besar lagi dosanya, gitu kan. Sampai Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas atau Ibnu Umar salah satu ya radhiyallahu anhu berkata, orang homoseksual itu hukumannya, dia dicari walaupun dia belum menikah, ya, tetap hukumnya dirajam. Jadi kalau ditemukan dia melakukan itu, maka dicari tempat yang tertinggi di negeri itu, kata beliau, kemudian dilemparkan, didorong dari atas dan dilempar dengan batu dari bawah, dirajam. Kalau zina kan, kalau belum menikah hukumannya beda, dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Tapi kalau sudah menikah, kepergok, baru dirajam. Kalau orang homoseksual dan lesbian beda. Memang dari awal sudah dihukum mati walaupun dia masih bujang dan gadis. Jadi memang harus hati-hati. Karena na'udzubillah, ini penyakit. Maka itu teman-teman hati-hati sekali. Saya ingin berbagi begini. Banyak yang harus kita bahas di dalam masalah ini, tapi saya ingin berikan garis besarnya. Bagi Anda yang punya Anda menjadi orang tua, punya anak, mulailah memperbaiki dari internal. Jadi misalnya, kalau Allah karunia Anda anak laki-laki 3, ya, kemudian Anda berharap sekali punya anak perempuan, maka itu boleh saja, Anda berharap anak perempuan. Nah sekarang, anak perempuan berarti nanti akan datang anak keempat. Nah kalau datang anak keempat perempuan ini, biarkan dia bermain sesuai dengan alam perempuannya. Jangan biarkan dia bermain dengan kakak-kakaknya yang laki-laki. Karena nanti dia akan tumbuh menjadi lesbi.
Itu bibit-bibit awal gitu loh. Karena dia akan suka bermain sama laki-laki, padahal dia perempuan. Begitu juga sebaliknya, kalau Anda punya 3 anak perempuan, kemudian Anda berharap punya anak laki-laki. Lahirlah anak keempat laki-laki di sini. Pada saat lahir anak keempat laki-laki, Anda jangan biarkan main sama kakak-kakaknya ini, yang perempuan. Nanti akhirnya dipakein boneka, dipakein bando, jadi perempuan dia. Nanti dia akan jadi homo di sini. Dia akan suka laki-laki karena bawaan anak kakak perempuan. Ini secara internal. Hati-hati dengan tontonan-tontonan, kartun-kartun, ada juga yang mengajarkan masalah homo dan lesbian. Harus dihindarkan. Ya, simbol-simbol, hati-hati Anda kalau ada simbol memperlihatkan kayak satu keluarga, laki-laki 2 sama anaknya. Dan ini dibuat di situ, itu nggak benar semua. Ini harus hati-hati. Secara eksternal pergaulannya juga harus dibatasi. Ini kalau Anda punya anak. Kalau Anda punya pasangan begini harus hati-hati. Ingatkan baik-baik. Harus iman kita kuat. Jangan bilang iman saya kuat, lalu kemudian saya berteman sama mereka. Enggak. Maksudnya iman, kuatkan iman di sini adalah dengan cara tidak menjerumuskan diri pada peluang-peluangnya. Karena bahaya sekali itu. Pengaruhnya besar. Dia seperti magnet yang bisa menarik orang. Kadang-kadang subhanallah pelaku-pelaku ini dibantu oleh syaitan jin untuk memperdayakan ya korbannya. Mungkin dia pakai obat, mungkin dia pakai perangsang, mungkin dia pura-pura minta tolong apa dan seterusnya lah ya. Bahkan kadang-kadang mereka tahu misalnya laki-laki ini yang dia sukai suka sama perempuan model A misalnya. Maka si pelaku homo ini dia memperkenalkan sama perempuan itu, dia berusaha supaya pacaran atau apa sama laki-laki ini. Nanti kalau sudah suka dia kayak minta bayar jasa atau apa gitu. Seperti itulah. Ini bahaya sekali. Maka tentu saya sarankan teman-teman sekalian harus hati-hati dalam masalah seperti ini. Semoga Allah, ibu ini diselamatkan oleh Allah SWT dan suami Anda dari pelaku homo seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah saya berdosa kalau bersikap biasa saja terhadap bulan suci Ramadan? Karena saya baru saja kehilangan ayah saya. Seperti apa yang Anda maksudkan bersikap biasa itu? Ya, kan kita hanya disuruh bergembira karena datangnya bulan Ramadan, gitu kan? Kalau itu Anda bahasakan biasa saja, dalam arti kata mungkin biasanya Anda bergembira berlebihan, mengirim kalimat-kalimat ucapan, sekarang tidak kan Anda lagi bersedih. Enggak ada hubungannya sama sekali. Kalau menurut saya itu sama sekali nggak ada hubungannya, ya. Jadi itu biasa saja gitu ya. Itu bukan hal yang berat gitu. Oh ya, seluruh dunia ya. Saya akan kontak orang-orang kita, orang Indonesia yang pernah jadi panitia pengajian di Amerika, di Eropa, di beberapa negara insya Allah. Dan kita akan komunikasi dengan mereka. Cuman saya lagi coba mengatur bagaimana pengaturannya di YouTube dan di Instagram masalah itu insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mendengarkan langsung tentang bagaimana keadaan di Italia, bagaimana keadaan di Eropa secara umum di saat pandemik seperti ini, bagaimana keadaan muslimin di Belanda dan seterusnya, begitu juga di Amerika dan negara-negara yang lain insya Allah. Didoakan saya supaya bisa berjalan itu ya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita membantah masalah dukhan yang katanya akan turun pada 15 Ramadan? Saya rasa tidak usah Anda bantah itu dan jangan Anda terlalu pusing dengan itu ya. Karena ini nanti akan jadi masalah baru. Ya, Anda tidak punya ilmunya. Ini harus ada ilmu khusus gitu ya. Dan ini sudah mungkin ya, kalau nggak salah ini pertanyaan yang keempat atau 5 kali sudah saya jawab. Bahwasanya tidak ada dukhan itu kecuali kalau yang dimaksud dukhan dalam hadis ya, itu terjadi nanti menjelang hari kiamat. Menjelang hari kiamat. Bukan skalanya Juj Ma'juj ya. Kemudian terjadinya longsor besar di 3 Juj Ma'juj ya. Kemudian terjadinya longsor besar di 3 wilayah di Jazirah Arab, di timurnya, di baratnya ya. Kemudian baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau nanya, Ana minjamkan uang 300.000 ke anggota keluarga, namun beliau mau bayar 400.000, boleh saya terima nggak Ustaz? Kalau bukan syarat dari Anda gitu kan, saya ini 350.000 saya kasih, dia mau kembalikan, udah saya mau bersedekah, saya mau kasih tambah 50.000 dari dianya, itu nggak ada masalah, itu sedekah 50.000-nya. Yang riba kan kalau Anda pemilik piutang, Anda dari awal memberikan syarat itu. Nah di situ baru tidak boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya investasi syariah online mudharabah yang diklaim halal dan di bawah pengawasan MUI? Saya belum tahu itu. Saya belum tahu, mungkin butuh saya pelajari ya. Mohon maaf. Baik, saya akan baca sekarang dari YouTube lagi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mohon dijelaskan mengenai bekerja di kantor pajak, bagaimana hukum gaji yang didapatkan untuk menafkahi keluarga. Jazakallah khairan. Ini ada rinciannya. Ada rinciannya. Kalau kantor pajak itu eh, memang pendapatan yang ada di situ, saya pernah tanyakan kepada Syekh Ziyad masalah ini ya. Bagaimana kalau orang bekerja di sini? Maka kata beliau, dilihat sekarang. Kalau memang dasarnya yang ada di situ yang dilakukan adalah semuanya kebaikan, dalam arti kata memang untuk maslahat umum ya. Tidak ada sama sekali korupsi, tidak ada penyalahgunaan dana itu, memang murni dana-dana itu dipakai untuk kebutuhan umum juga semuanya, maka halal di situ. Tapi kalau di sini dipakai bukan pada tempatnya, ya, tidak diberikan kepada masyarakat, malah disalahgunakan. Selanjutnya tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana hukum bagaimana caranya dapat ampunan dari kedua orang tua yang sudah meninggal? Karena semasa hidupnya kita saling memarahi dan berkata kasar. Pertama, Anda istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap semoga Allah maafkan kesalahan itu. Kemudian yang kedua, umum, orang tua atau orang lain, kalau kita pernah buat salah dan dia sudah meninggal dunia, maka tugas kita adalah menyebut-nyebut kebaikannya. Menyebut-nyebut kebaikannya, ya. Kemudian bersedekah buat dia, melakukan amal-amal saleh untuk dia. Insya Allah dengan itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan kesalahan kita, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum sholat? Ini sudah ditanya ya. Mohon maaf yang sudah bertanya jangan terulang, akhi dan ukhti. Lalu bagaimana dengan Hamzah paman Nabi SAW? Saya lupa tadi apa yang ditanyakan ini. Oke, nanti insya Allah itu. Salam, apakah asap motor termasuk mendolimi orang di belakang kita? Kalau Anda sengaja, ya. Anda sengaja ya, sengaja ganti knalpot yang ribut, sehingga orang terganggu, bisa berdosa itu. Anda sengaja tidak ganti oli sehingga akhirnya menjadi hitam, ya, polusi udara, Anda berdosa. Tapi kalau Anda tidak sengaja, maka tidak ada hukum di situ. Jadi jangan sampai mengganggu orang, ini menzalimi memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau nanya apa zakat bisa dicicil? Saya belum paham bisa dicicilnya seperti apa ini. Kalau yang penanya Anda ini bertanya maksudkan adalah saya punya zakat misalnya 100 juta atau 50 juta. Dalam mengeluarkannya saya cicil. Mungkin itu yang dimaksudkan. Maka iya, nggak ada masalah. Misalnya saya bulan Ramadan zakat. Kemudian saya mulai keluarkan Ramadan dan sisanya di bulan Syawal. Apa boleh? Boleh saja. Tapi tetap lebih afdal Anda habiskan di masa haul itu. Kan zakat itu di masa haul. Di masa haul itu ya masa tadi ini ya. Masa apa namanya? 1 tahun ya. Jadi misalnya teman-teman kalau mau keluar zakat ada 2 syaratnya, haul masa setahun dan nisab kadar minimalnya kadar harta itu. Sekarang kan menjelang Ramadan nih, berapa hari lagi insya Allah, semoga Allah mudahkan kita mencapainya dengan amal soleh. Maka misal Anda niatkan dari malam ini di ruangan Anda masing-masing, Anda niatkan waktu yang lalu ya, waktu yang lalu Ramadan yang lalu adalah awal haul saya. Berarti Ramadan nanti ini sudah masuk haul. Berarti Anda sudah memenuhi syarat yang pertama. Yang kedua adalah nisab, kadar minimalnya. Kadar minimal zakat itu 85 gram emas. Kalau mencapai itu Anda keluarkan 2,5%-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kata Allah sedang dikasih sakit sama Allah, boleh ikhtiar dengan ruqyah mandiri pengobatannya? Jazakallah khair. Bukan cuma boleh, memang seharusnya ruqyah dulu, baru pengobatan yang lain. Anda ruqyah dulu, baru pengobatan yang lain. Ya, seperti itulah. Itu anjurannya. Jadi jangan sampai Anda justru mendahulukan pengobatan lain. Dan saya sudah tekankan itu dalam 2 kali pertemuan kita di siang hari tentang ruqyah syariah. Jadi boleh, sangat dianjurkan. Jadi ruqyah itu bukan hanya untuk orang yang kesurupan atau kena racun saja, tapi untuk semua penyakit. Apakah wanita selesai haid harus mengganti sholatnya dengan sholat sunnah? Jawabannya tidak. Setahu saya tidak. Ya. Kecuali yang saya tahu pendapat ulama itu misalnya Anda haid hari ini dan tadi misalnya asar ini Anda haid. Sebenarnya di awal waktu asar Anda belum haid, Anda bisa sholat. Tapi Anda sengaja menundanya. Enggak, saya nanti aja deh saya haid, sholatnya gitu kan. Datang menjelang maghrib pas mau sholat ada darah. Dari sini sholat asar itu terhitung hutang. Nanti Anda gantikan pada saat selesai haid gitu kan. Nah, tetapi ini teman-teman sekalian hanya berlaku kasuistik seperti ini. Selebihnya
nggak ada namanya mengqadha sholat itu. Ustaz, khutbah Jumat di dekat kos saya memakai bahasa daerah dan saya tidak paham. Apakah salah jika saya isi dengan berzikir, ingat hafalan Quran, atau melakukan hal lain agar tidak ngantuk dan tertidur? Sebenarnya ini kekeliruan ya, kalau misalnya orang menggunakan bahasa yang mungkin tidak semua orang paham ya. Saya juga pernah datang ke satu wilayah di Indonesia ini, pas masuk khutbah Jumat, dia ceramah dalam bahasa Arab, dan saya yakin mungkin tidak semua paham gitu kan. Ya, ini pun saya lihat orang yang khutbah itu kayak kontekstual sekali, dia cuma baca tulisan. Maka pada saat dia baca tulisan itu, ya, dia kontekstual begitu, dia juga mungkin belum tentu memahami semuanya gitu. Kemudian setelah itu azan, baru khutbah lagi dalam bahasa daerah. Maka yang khutbah pertama nggak dikenal oleh masyarakat setempat, dan khutbah kedua juga tidak dikenal karena tidak semua orang paham bahasa itu. Maka ini dianjurkan kepada ulama tidak dilakukan tentunya. Kalau Anda bertanya, bagaimana kalau memang saya sholat Jumat dan memang di situ kerjanya memakai bahasa itu, apakah boleh saya sibukkan diri dengan yang lain? Yang saya tahu sementara ya, yang saya tahu tidak. Tetap aja Anda, walaupun tidak mengerti, Anda fokus. Contoh yang lain, Anda datang ke satu wilayah misalnya di Afrika, Anda tugas kantor ke Afrika, Anda belum mengerti bahasa mereka, maka mereka khutbah dengan bahasa daerah mereka. Apa yang Anda harus lakukan? Ya tentu saja, Anda dengarkan saja. Saya pernah di Sydney waktu itu, di Masjid Indonesia ya, saya kebetulan diminta khutbah Jumat. Dan pada saat itu diminta dalam bahasa Indonesia. Gitu kan. Nah di situ jemaah yang hadir banyak juga orang dari turunan Arab, ada orang Australia. Karena mayoritasnya mungkin 90% lebih adalah orang Indonesia, maka saya khutbah dalam bahasa Indonesia. Gitu kan. Tapi itu tidak membuat mereka pindah, pergi. Mereka tetap aja dengarkan yang saya tahu itu ya. Jadi itu semestinya Anda harus lakukan. Ustaz, ketika terjadi kiamat lalu Dajjal muncul, lalu saya mengumpulkan keluarga saya, terus saya membacakan surah Al-Kahfi 1-10 ayat. Apakah rumah saya tidak dapat dilihat oleh Dajjal dan bala tentaranya? Kalau tidak bisa dilihat saya tidak tahu. Tapi ini memang salah satu ajaran Nabi SAW. Memang kalau Dajjal datang, ya Nabi SAW suruh kita dulu pergi, tinggalkan tempat itu. Tidak boleh kita ada di situ. Nah, kalaupun kita ada di situ dan bertemu dengan Dajjal, kita disuruh baca 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Apakah nanti pada saat baca itu Dajjal tidak melihat kita? Allahu a'lam. Tapi yang jelas Allah akan lindungi kita, itu yang saya tahu. Ustadz, tadi tidak jadi live kajian di Bea Cukai, Soekarno Hatta. Oh, saya live-nya di kantor. Ya, saya live-nya di kantor membedah buku 31 sebab lemahnya iman. Dan itu jadi tadi jam 14.00, lebih sedikit tadi, sekitar 14:10 ya, sampai sekitar 15:10 menjelang azan asar tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menenangkan hati karena rasa bersalah? Yang paling pertama, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, minta maaf. Minta maaf karena penyebab utama Anda gelisah itu jelas Anda bersalah, kan gitu. Maka tidak akan pernah tenang sampai Anda minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Anda minta maaf kepada orang yang sedang Anda zalimi. Gak akan bisa. Anda mau tidur gelisah, Anda mau ini gelisah, Anda selesaikan masalah itu. Teman-teman, saya ingin berbagi. Masalah dalam hidup kita ini kita disuruh hadapi, bukan kita hindari. Kita hadapi, datang, kita hadapi, pecahkan. Kalau sudah tidak ada titik temunya, kita berpisah, gitu kan. Tapi kalau masih bisa ada titik temunya, kita pertemukan titik temunya itu. Jadi seperti itu yang Allah alam yang saya ketahui. Jadi Anda bertobat kepada Allah SWT, Anda mengakui kesalahan, dan tunjukkan setelah itu etika-etika yang baik. Nanti Anda tidak mau lagi mengulangi kesalahan itu tentunya ya. Setelah salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, saya mau tanya apa hukum TKW yang kerja di Taiwan dan kerja jaga kakek bukan muhrim, dan dalam rumah ada anjing, apa hukumnya dengan kami? Dan kasih saran. Ya, karena Anda bertanya kepada saya jawab ya. Kalau semua saudari-saudari saya yang bertanya mau kerja di luar negeri, saya pribadi tidak menganjurkan itu. Saya pribadi tidak mendukung itu. Saya berharap bahkan itu tidak terjadi. Apalagi Anda pergi ke wilayah-wilayah orang non-muslim. Sekarang dari sisi mana saya harus jawab nih?
melayani laki-laki yang bukan mahram. Kemudian orangnya non muslim. Ini kalau masalah ada anjing di rumah tuh masih lebih ringan. Biasanya disuruh urus anjing itu, suruh mandiin, biasanya disuruh cuci patungnya, ya. Bahkan baik kalau tidak diajak untuk sekalian ibadah dengan ibadahnya. Dan ini rusak akidah Anda. Gimana ini? Ya, kan? Kalau Anda terpaksa sudah terlanjur ada akan di sana, bisa nggak minta pekerjaan yang lain? Atau tidak ikut-ikutan dalam diruqyah bisa dengan air hujan. Jazakumullah khairan. Setahu saya boleh saja. Boleh saja. Air hujan itu memang Allah SWT turunkan penuh dengan berkah. Dan Nabi SAW pernah mandi dengan air hujan itu. Pernah. Bahkan beliau pernah berwudu gitu kan, dengan air hujan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah minta didatangkan air hujan dalam beliau berwudu, dan beliau mengatakan beliau melihat Nabi SAW melakukan itu. Insya Allah mudah-mudahan tidak masalah. Jadi bertanya Ustaz, apakah apabila saya sedang berusaha untuk menjaga wudu, ini sudah saya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang di masa lalunya pernah mencuri, apakah setelah dia bertobat wajib mendatangi orang yang dia curi barangnya kemudian menggantinya? Ya, ya. Jadi dosa itu dibagi dua teman-teman. Ada dosa yang berhubungan dengan sang pencipta Allah, kayak Anda tidak sholat misalnya ya. Maka ini Anda tinggal tobat kepada Allah, sudah. Allah maha pemaaf. Dan tidak perlu Anda mengqadha sholat-sholat Anda itu, ya. Kalau berhubungan dengan makhluk yang pada saat itu, ya, Anda di sini harus minta maaf dan memperbaiki kembali citranya. Kalau Anda mengambil dalam bentuk benda, Anda ambil dalam bentuk benda dari dia, misalnya mencuri barangnya segala macam, maka pada saat itu Anda tentunya minta maaf dan mengembalikan barangnya. Mungkin Anda mengatakan, tapi kan saya malu Ustaz. Ya, lebih baik malu di dunia daripada malu di akhirat. Ya. Di akhirat itu lebih berbahaya. Teman-teman harus pahami poin penting ya. Kalau kita ketahuan satu perbuatan kita di dunia, sedikit tanda kutip keras atau tegas ya, dalam mengingatkan kita, itu sebagaimana kita dihisab hari kiamat, lebih baik dihisab di dunia. Akan lebih mudah gitu kan. Karena kalau kita dihisab di akhirat berat ini. Ya. Lebih baik kita dihisab di dunia, maka itu jauh lebih mudah untuk kita lalui tentunya ya. Untuk kita lalui. Allahu a'lam. Selanjutnya pertanyaannya, apakah boleh mendoakan seorang yang kita inginkan pada saat selesai sholat? Boleh saja. Anda berdoa, maksudnya minta supaya dia jadi jodoh misalnya, atau bersahabat sama dia, insya Allah itu tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sunnahnya setelah melahirkan gitu ya? Kalau yang saya tahu bukan untuk ibunya tapi untuk anaknya ya. Begitu lahir disunnahkan Anda mentahniknya. Tahnik itu adalah mengambil sedikit kurma, kemudian Anda kunyah ya sampai halus sebagai orang tuanya atau sebagai tokoh masyarakat. Kalau kita datang kepada ulama misalnya, dikunyahkan kemudian ditempelkan di langit-langit bayi ya, jadi di bagian atas gusinya ya, di bagian dalam. Kemudian Anda biarkan dia mengisapnya, bayi itu pelan-pelan. Itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai boleh sampai 7 hari. Di hari ketujuhnya Anda akikahkan dia. Dan akikahnya adalah menyembelihkan kambing untuk dia. Anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Kemudian setelah itu Anda memberikan nama juga di hari ketujuh. Kemudian juga Anda mencukur rambutnya dan Anda timbang dengan timbangan perak atau emas. Kemudian Anda sedekahkan ini. Ini semua digabungkan dalam hadis Nabi SAW. Kalau masalah tahnik, mengunyah kurma itu hadis sendiri. Kalau Nabi SAW seringkali mentahnik anak-anak bayi yang baru lahir di Madinah, kemudian mengusap kepala mereka. Gitu kan. Kemudian yang kedua tadi, kalau masalah mencukur rambutnya, menyembelih hewan untuknya, memberinya nama di hari ketujuh, ini digabung dalam sebuah hadis yang Nabi SAW mengatakan, tumpahkanlah darah untuk bayi itu di hari ketujuhnya, kemudian cukurlah rambutnya, dan juga ya, yang terakhir itu adalah berilah dia nama, itu yang saya ketahui. Selebihnya tinggal masalah memberikan hak nafkah dan juga pendidikan yang baik ya. Saya sarankan teman-teman kalau memberikan nama buat anak, maka usahakan namanya itu satu saja. Kita lihat nama nabi-nabi, Adam, Idris, Hud, Saleh, Shu'aib, satu-satu nama saja ya. Itu juga dengan perempuan, kita lihat istri-istri Nabi, Aisyah, Hafsah, Sofia, Maimunah, Juwairiyah, Zainab, ini kan semua
satu-satu nama saja. Allahu a'lam. Selanjutnya, setelah salam, bagaimana kalau wanita ingin sholat? Oh, maaf, lewat ya. Ya, terima kasih bagi teman-teman yang mendoakan kami keselamatan. Mudah-mudahan Anda juga mendapatkan hal yang sama, insya Allah ya. Bagaimana cara menanggapi ibu tiri yang berkata kasar terhadap anak suaminya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dulu saya mau jawab begini. Persepsi tentang ibu tiri atau ayah tiri itu jahat, yang biasa kita lihat di sinetron-sinetron, film-film, itu harus dihapus dulu. Karena persepsi menganggap bahwasanya ini ya adalah sebuah konsep hidup, berarti semua ibu tiri jahat, semua ayah tiri jahat, ini nggak benar. Ini harus dihilangkan dulu dari benak kita, karena selalu kita hubungkan, oh kalau ayah tiri, ibu tiri pasti jahat. Ini nggak benar, ini dari mana ini? Sama sekali nggak benar. Harusnya kita fahami kalau sebenarnya ya, mereka itu tergantung tabiat dan akhlaknya masing-masing. Ada yang baik, ada yang tidak baik kan gitu. Karena Rasulullah SAW, kalau kita hitung ayat tirinya Salamah, anaknya Ummu Salamah gitu kan. Tapi Nabi SAW menjadi ayah yang baik untuk dia gitu kan. Begitu juga dengan rata-rata istri-istri Nabi itu kan janda. Begitu juga dengan anak-anak yang dititipkan kepada Nabi SAW, seperti Anas bin Malik dititipkan oleh ibunya ya. Pada saat dititipkan oleh ibunya Rumaisah atau Gumaisah atau Ummu Sulaim, maka Nabi SAW menjadi seorang pembina, seorang ayah yang baik ya, tanda kutip sini ayahnya tentunya yang baik. Begitu juga dengan Zaid ibn Harithah, bagaimana dia lebih memilih Nabi SAW daripada ayahnya sendiri, karena akhlak yang mulia yang ditunjukkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam ya. Setelah salam, saya mempunyai seorang teman yang suka jahil dan saya sulit mempercayainya lagi. Apa yang saya harus lakukan, Ustaz? Jaga jarak aja dari dia. Jaga jarak saja. Kalau sampai ada di antara teman-teman ya, yang memang dasarnya suka jahil sekali, suka sekali mengganggu ya, suka iseng. Nah, ini dalam Islam tidak boleh iseng-iseng ya. Sengaja iseng ya, mengagetkan, menyembunyikan barang, ini harusnya dihindari. Harusnya dihindari, karena memang ini nanti bisa berbahaya kalau orang salah paham ya. Mungkin ada banyak orang begitu, tadinya dia cuma mau niatnya bercanda, akhirnya sampai temannya mati, ya, terbunuh, kesetrum, tabrakan dan segala macam. Jadi memang tidak boleh. Nah, kalau ada teman-teman yang suka begini, memang lebih baik dihindari, karena orang beriman itu tidak akan jahil. Dia bercanda dengan hal yang benar, tidak ada sesuatu yang bohong di situ, tidak ada sesuatu yang masalah di situ. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bahas nikah muda lagi. Oke, sekarang anak muda saya tanya, apa kendalanya nggak nikah? Kira-kira apa sebabnya? Orang tua. Baik, coba baca artikel-artikel ya tentang nikah muda, banyak ya. Keutamaan nikah muda Anda baca, kisah-kisah tentang sahabat yang menikah muda, itu akan banyak Anda temukan. Dan coba nanti setelah argumen Anda kuat, Anda duduk sama orang tua baik-baik, lalu bicarakan baik-baik, kalau saya ini akan menikah gitu kan, saya akan menikah dan saya mau menikah karena alasannya 1, 2, 3, 4, 5, sampaikan argumentasinya baik-baik gitu kan, supaya memang jelas-jelas pada saat kita menyampaikan ini ya, kita punya argumen. Kemudian kalau ditanya sama orang tua balik, Anda sudah harus punya jawabannya. Misalnya, kira-kira nanti kalau kamu nikah, kamu mau biayai dari mana istrimu? Ya, bilang, Anda harus sudah punya jawaban. Saya akan bekerja dan saya akan membiayai istri saya. Saya tidak akan bebankan ayah, tidak akan bebankan ibu. Bahkan kalau perlu ibu dan ayah izinkan saya akan coba keluar, tinggal di satu tempat, mungkin saya kontrak dan saya tetap berbakti. Jadi tunjukkan kejantanan itu, bahwasanya saya memang akan melakukan itu kan itu. Insya Allah kita akan coba. Kemudian juga berarti kan punya data lengkap tentang calon pasangan ini, keluarganya baik-baik, dianya baik-baik, kelebihannya lah yang merupakan misalnya dia berjilbab, dia hafal Quran, keluarganya itu berpendidikan semua dan seterusnya. Terlebih lagi saya sudah pernah coba menanyakan, ternyata saya bisa diterima gitu kan.
Jadi insya Allah dengan ini, kemudian yang terakhir Anda berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah lunakkan hati orang tua ya. Karena pernah terjadi di Yaman, ada satu orang buta, ya, matanya buta dari kecil, sehingga dia tidak ada pekerjaan. Pokoknya tinggal hidup sama orang tuanya saja. Maka dia satu waktu merasa fitrahnya laki-lakinya muncul, dia ingin menikah. Ayah saya kok kayak pengen punya istri gitu. Kata ayahnya, kira-kira siapa yang mau nikah sama kamu nak? Siapa kira-kira yang mau nikah sama kamu? Sementara memang kalau mau nikah sama kamu ini harus betul-betul pengorbanan karena tidak bisa melihat, tidak ada pekerjaan gitu kan. Walaupun memang kau hafal Quran, kebetulan anak ini hafal Quran gitu. Setiap kali dia bicara sama ayahnya selalu begitu jawabannya. Apa yang terjadi? Dia ceritakan kisahnya. Dia bilang, saya akhirnya sholat selama sebulan penuh. Sholat malam non-stop, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah nikahkan bukan hanya dengan wanita biasa, tapi cantik, pintar, kaya, ya, dari keturunan terhormat. Jadi bergabung semuanya ini, beragama. Satu waktu anak muda ini mimpi malam hari setelah dia sholat malam, setelah sebulan dia sholat malam. Maka teman-teman jangan putus asa dengan doa, terus saja berdoa. Selama Anda berdoa, Allah sebenarnya sudah menyiapkan hasilnya, tinggal Anda menikmati prosesnya. Maka pada saat itu pun dia berdoa terus, akhirnya dia mimpi malam hari setelah 30 hari dia sholat malam. Kalau ada suara yang mengatakan, kau akan menikah dengan si fulana, disebut nama perempuan ini dalam mimpinya, binti fulan, nama ayahnya, dari suku ini, dia tinggal di kampung sebelah, ya, seperti itulah. Maka dia bangun, dia sholat subuh, habis sholat malam dia sholat subuh, kemudian dia datang mendekati kepada ayah, dia mengatakan, ayah, apakah ada kampung di sebelah kita bernama kampung ini? Kebetulan kejadian di Yaman ini ya, kisah nyata. Maka kata ayahnya, iya. Kemudian anak ini mengatakan, apakah ada si fulan namanya di sana? Kebetulan yang dalam mimpi nama ayahnya si anak perempuan itu. Maka ayahnya mengatakan, iya, itu salah satu tokoh masyarakat di sana. Lalu kata dia, apakah dia punya anak perempuan bernama fulana? Dan nama dalam mimpi, dia tidak tahu, dia tidak bisa melihat gitu. Maka ayah mengatakan, iya, itu terkenal, wanita yang cantik, yang punya kedudukan, banyak dilamar oleh orang. Tiba-tiba anak muda yang buta matanya ini mengucapkan kata-kata yang ngagetin ayahnya. Dia mengatakan, ayah, lamarkan buat saya. Kata ayahnya, kamu sudah gila barangkali. Itu laki-laki yang sempurna aja, yang kaya, yang pintar, ditolak sama dia, terkenal. Apalagi kamu yang datang. Dia bilang, ayah, saya mimpi. Dari mana saya tahu kampung sebelah? Saya belum pernah ke sana. Dari mana saya tahu nama ayahnya? Dari mana saya tahu namanya anak perempuan ini? Saya mimpi, dalam mimpi dikatakan bahwasanya dia akan menjadi istri saya. Kata ayahnya, subhanallah. Kalau begitu ya sudah, tapi kita pertaruhkan nama keluarga nih, gitu kan? Kita akan ke sana, coba, pergilah ke sana. Pada saat tiba di sana, gitu kan, temulah sama ayahnya si anak perempuan ini, pamit dan diizinkan masuk. Begitu diizinkan masuk, ya sudah. Mereka masuk, terus coba menyampaikan, ini kami dari keluarga si fulan dan si fulan dari kampung sebelah. Ini kami, anak kami matanya buta, tapi dia tidak punya kerjaan, dia tinggal sama kami, tapi dia masya Allah hafal Al-Quran. Namanya fulan, ya. Dan kami datang sini mau niat baik, semoga saja bisa diterima. Dia ingin melamar anak anda yang bernama fulana. Uniknya, tiba-tiba ayahnya anak perempuan ini mengatakan, saya terima lamarannya. Kaget si laki-laki yang buta ini sama ayahnya. Kok bisa belum nanya apa-apa sudah terima gitu kan? Maka berkatalah si ayahnya laki-laki ini, kenapa anda bisa terima anak saya tiba-tiba, anda belum tanya siapa dia, apa kelebihannya? Ayahnya mengatakan, saya mimpi tadi malam. Kalau hari ini saya akan kedatangan fulan bin fulan dari kampung sebelah. Itu nama anakmu dan namamu dari kampung sebelah. Dan saya disuruh dalam mimpi dengan suara yang saya dengar untuk terima lamarannya. Subhanallah. Tapi kata si bapaknya perempuan ini, cuma saya belum bisa jamin. Ya, nanti kita lihat. Ya. Mungkin anak saya setuju, dia saya tidak tahu, tapi saya sendiri sudah setuju. Baik, masuklah ke dalam ayahnya perempuan ini. Lalu jelasin kepada anak perempuannya, nak, kamu sudah banyak nolak orang dan segala macam. Saya tidak tahu kriteria apa yang kamu harapkan lagi. Tapi di luar sana ada seseorang yang saleh, hafal Quran. Tidak ada kerjaan tapi dia buta mata. Buta tapi dia hafal Quran. Namanya Fulan bin Fulan dari kampung sebelah. Dia sekarang datang melamar kamu. Tahu apa yang terjadi teman-teman? Anak perempuan langsung mengatakan, saya terima lamarannya ayah. Ayahnya kaget. Kok bisa? Selama ini orang datang gagah,
kaya, pinter, punya kedudukan, kau tolak semua. Kenapa yang tiba-tiba kau terima? Dia bilang, ayah, dia bilang gitu ya, saya ini mimpi semalam, bahwasanya hari ini saya akan dilamar oleh seorang laki-laki soleh. Ya, dia bernama Fulan bin Fulan tadi yang Anda sebutkan itu, tinggal di kampung sebelah dan akan melamar saya hari ini. Maka terjadilah pernikahan tersebut. Itu luar biasa. Yang penting teman-teman bagaimana jaga kesolehan. Kalau hubungan Anda sama Allah baik, ini urusan dunia selesai semua. Sangat mudah. Banyak orang subhanallah teman-teman sibuk dengan apa yang dia kerjakan di dunia ini. Sibuk dengan itu. Urusan dunia dan tidak pernah berhubungan dengan sang pencipta Allah. Ini merugikan dia sendiri. Harusnya dia tidak seperti itu. Jadi dia rusak hubungannya sama Allah. Sholat buru-buru. Kemudian dia urus urusan dunia. Maka kacau urusan dunianya. Una'udzubillah. Semoga Allah maafkan kita kalau kita punya kesalahan yang lalu-lalu gitu kan. Tetapi kita dahulukan semuanya Allah SWT. Sholatlah dengan tenang. Berzikirlah dengan tenang. Beribadahlah dengan tenang. Berikanlah yang terbaik kepada sang pencipta Allah. Maka Allah juga akan berikan yang terbaik kepada anda insya Allah. Itu yang saya ketahui. Ya. Kalau selama puasa saya dalam keadaan nifas ya, seperti tadi ya, Anda tidak bisa puasa. Anda ganti nanti setelah nifas insya Allah. Ya, itu yang saya ketahui. Apa hukumnya memkreditkan emas? Yang saya tahu emas tidak boleh dikreditkan. Harus cash, yadan biyad. Harus dari tangan ke tangan, cash and carry. Itu yang saya tahu. Afwan Ustaz, apakah sholat sunnah juga membaca doa iftitah? Ya, baca, kenapa nggak baca? Rugi Anda, pahalanya besar itu. Bacalah doa iftitah dengan beragamnya ya, beragam bacaannya. Dengan dia itu ada iftitah itu sekitar mungkin 7 atau 8 macam ya. Anda baca ragamnya itu insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah bekerja riba, gajinya saya berikan jam. Saya tahu itu haram. Apa yang harus dilakukan dengan jam itu? Mungkin begitu ya pertanyaannya, karena tadi sempat terputus. Yang saya tahu teman-teman sekalian, Anda harus tinggalkan itu. Nggak boleh sama sekali. Ya. Kalau sudah tahu hukumnya, maka itu tidak halal bagi Anda. Sudah. Jual, nilainya, sedekahkan, tapi itu bukan uang sedekah, tapi dia adalah uang riba, dikeluarkan. Ya, mungkin itu fasilitas umum kayak jalan, sumur, ya, fasilitas umum pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya 7 tahun. Disuruh sholat susah sekali. Apa perlu diruqyah Ustaz? Ya, silakan diruqyah. Bisa saya dari syaitan itu. Ruqyah dia. Ya. Mudah-mudahan Allah SWT angkat permasalahannya itu ya. Ruqyah itu banyak sekali manfaatnya ya bagi orang yang tidak punya keturunan, orang malas beribadah, anaknya nakal, macam-macam lah. Bahkan banyak hambatan-hambatan yang terjadi. Mungkin setiap mau menikah selalu ada kendala. Di Jakarta ini ada kejadian. Ada seseorang setiap kali dilamar anak perempuannya ada 3 atau 4, selalu saja laki-laki datang pulang terus nggak jadi, nggak ada beritanya bertahun-tahun. Subhanallah, kebetulan juga dia faham agamanya, dia lakukan ruqyah. Setelah ruqyah alhamdulillah dimudahkan oleh Allah SWT. Rupanya mungkin ada orang yang dulu hasad sama dia, ada orang yang tanam-tanam buhul depan rumahnya, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara penggunaan daun bidara dalam metode ruqyah? Ambil daun bidaranya 7 lembar, dihancurin, tumbuk atau di blender, kemudian jadi serbuk lalu Anda taruh dalam air. Saya juga sarankan ibu-ibu di rumah terutama ya, akhwat kita, coba buat sayur bidara, itu bagus ya. Buat sayur bidara, karena daun bidaranya sendiri itu seperti racun bagi syaitan dan bagi sihir itu bisa batal ya. Maka baik sekali. Bisa juga Anda buat jus bidara ya, seperti itulah. Tapi kalau yang umum dipakai adalah diulek, dihancurin, ditempulin dalam air. Air misalnya wadah ember, Anda ruqyah dengan beberapa ayat-ayat ruqyah, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca 3 kali, tiup di situ dengan sedikit ludah ya ke dalam air itu, kemudian Anda aduk sambil dibacain ayat ruqyah tadi supaya daun bidara itu menyebar, baru Anda ambil lalu diusapin di badan, bukan dipakai gebiar-gebiur ya. Seperti itu yang saya ketahui. Juga bisa diambil dengan semprotan setrika untuk disemprot di sekeliling rumah. Disemprot di sekeliling rumah. Selanjutnya teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau berdoa dengan adik yang telah lama meninggal, apakah insya Allah diterima? Mungkin maksudnya berdoa buat adik yang meninggal ya, apakah diterima? Ya, salah satu amal yang sampai kepada mayit adalah doa.
doa. Kita doakan dia, itu akan sampai insya Allah, baik untuk orang tua kita atau siapapun kerabat kita yang sudah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Semalam pertanyaan saya sudah dijawab tentang anak meninggal belum balik. Ya, sama-sama insya Allah. Gimana cara menagih utang ke adik ipar yang sudah lama? Sampaikan saja, ya, sampaikan saja. Kalau Anda pernah punya utang begini, dia tidak mau bayar, kembali kepada keutamaan utang, teman-teman sekalian. Apa keutamaannya? Kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang atau memberikan tenggang waktu atau ya memaafkan, maka dia akan dapat naungan Allah di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah di mahsyar nanti yang sangat panas, orang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ya, masing-masing itu ya akan selamat dia karena dia mengutangkan orang. Belum lagi Anda dapat sedekah setiap hari senilai dengan senilai dengan uang yang Anda sedekah atau pinjamkan. Misalnya 10 juta, seperti Anda bersedekah 10 juta tiap harinya ya. Jika teman mengajak maksiat, tolak. Jangan pernah diikuti. Semua ajakan berbuat dosa kepada Allah SWT jangan diikuti. Hari ini kalau ikuti tadi acara kita jam 14.00 tadi saya jelaskan masalah itu ya. Bagaimana sebenarnya kalau kita berbuat dosa, yang paling pertama yang aspeknya adalah kenikmatan ibadah. Kalau ini timbangan ibadah, ini adalah dosa, ini hilang. Nggak khusyuk lagi sholat, jadi malas beribadah, berdoa nggak tahu apa yang mau diucapin. Tapi subhanallah, kalau Anda rutin beribadah, maka secara otomatis ini akan bertambah dengan sendirinya, akan terasa kenikmatan iman itu. Jadi jangan iyakan. Kemaksiatan bukan untuk diiyakan, harus ditinggalkan gitu. Bagaimana persiapan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi Ramadan? Dalam sebuah hadis dikatakan Nabi SAW bersabda, kalau tiba Ramadan beliau mengatakan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah dan rahmah. Pada waktu itu diterimalah doa-doa gitu kan. Kemudian dibukalah pintu surga, ditutuplah pintu neraka, dibelenggulah syaitan-syaitan yang jahat. Ya, pada hari itu Allah melihat amal persaingan kalian, maka tunjukkan yang terbaik dari diri kalian. Jadi Nabi SAW motivasi para sahabat, ya, motivasi para sahabat untuk itu. Jadi para sahabat juga coba mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka lakukan dari Ramadan. Kayak kita Ramadan tahun lalu nih, 6 bulan ke depan, ya, itu mereka selalu berdoa agar amalnya selama Ramadan itu diterima. 6 bulan ke belakang maksud saya, 6 bulan ke depan dari Ramadan tahun lalu, 6 bulan yang tersisa kayak kita sekarang tinggal berapa hari Ramadan ini, terus berdoa agar disampaikan ke bulan Ramadan. Semangat, baca keutamaannya. Ya, itu punya keutamaan yang sangat besar sekali. Insya Allah biidznillah saya akan bahas esok hari, insya Allah khusus kita akan bahas tentang masalah Ramadan. Insya Allah biidznillah saya akan bahas panjang lebar, dan mungkin saya akan lihatkan juga bukunya bagi teman-teman insya Allah yang terjangkau untuk bisa memilikinya. Nanti insya Allah tinggal kontak ke 0811 atau 13 kali 3305353. Nanti kita akan coba pertimbangkan untuk memberikan hadiah ke beberapa teman-teman yang mungkin tidak semua karena cukup banyak Masya Allah. Saya tidak tahu berapa example yang ada, tapi saya akan bahas insya Allah di esok hari. Saya rasa cukup sampai sini teman-teman sekalian, sudah sejam kurang lebih. Saya terima kasih kepada teman-teman di Instagram, di YouTube yang sudah partisipasi, dan saya berharap apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita, dan semoga saja Anda tetap bisa mendukung channel kami dan semua channel dakwah tentunya, dan semoga ini bermanfaat ya buat seluruhnya. Terima kasih sekali lagi. Kalau benar dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.